Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Surya Ahmad Akbar. Saya sebagai pengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini saya ingin membantu kalian untuk belajar wirausaha kerajinan bahan limbah bentuk bangun ruang. Yuk kita lihat videonya. Kita awali pembelajaran kita dengan jenis-jenis bahan limbah. Ada 3 jenis bahan limbah berdasarkan wujud, sumbernya, dan senyawanya. Yang pertama, limbah berdasarkan wujud, yaitu limbah padat, cair, dan gas. Tentunya yang bisa kita proses untuk menjadi bahan kerajinan, yaitu limbah padat. Yang kedua, berdasarkan sumbernya, yaitu limbah alam, limbah rumah tangga, limbah domestik. Berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan anorganik. Limbah organik ini limbah yang berasal dari alam, sedangkan limbah anorganik berasal dari senyawa-senyawa kimia yang non-alam. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan mengerti daur ulang. Daur ulang sampah adalah kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Sedangkan kerajinan bahan limbah bentuk bangun ruang adalah kerajinan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kerajinan memiliki volume dan dapat dinikmati keindahannya dari sisi depan, belakang, samping, dan berbagai sisi. Bentuk-bentuk 3 dimensi yang dimaksud seperti balok atau kubus, bola, piramid, dan silinder. Nah, bentuk-bentuk yang pada gambar ini merupakan bentuk geometris atau bentuk yang dapat diukur dengan penggaris atau mistar. Sedangkan di benda-benda alam masih banyak bentuk-bentuk 3 dimensi yang tidak dapat diukur. Nah, bentuk-bentuk itu disebut dengan bentuk non-geometris. Berikut merupakan 2 buah contoh gambar produk kerajinan dengan bahan organik dan anorganik. Pada gambar pertama yaitu kerajinan hiasan ya dari bahan tempurung kelapa. Ini merupakan contoh gambar kerajinan bahan organik. Sedangkan gambar yang kedua merupakan gambar produk kerajinan yang berasal dari bahan limbah botol plastik. Nah, limbah botol plastik ini yang digunakan hanya pada tutup botolnya yang disusun sedemikian rupa menjadi sebuah wadah yang berwarna-warni. Jadi keindahannya pada warna-warni ini. Perencanaan wirausaha kerajinan bahan limbah bentuk bangun ruang. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh wirausahawan yaitu 1. Apakah wirausaha ini sesuai dengan minatnya? Yang kedua, apakah wirausaha ini akan membawa keuntungan? Yang ketiga, apakah wirausaha ini mudah mengurusnya? Yang keempat, apakah wirausaha ini mudah memeliharanya? Yang kelima, apakah produk dibutuhkan masyarakat? Yang keenam, apakah wirausaha mendapat perlindungan dari pemerintah? Yang ketujuh, apakah bahan baku mudah didapatkan? Perencanaan wirausaha kerajinan bahan limbah bentuk bangun ruang meliputi analisis SWOT, sumber daya yang dimiliki, perencanaan administrasi usaha, perencanaan pemasaran usaha. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman threats. Dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis, keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Sumber daya. Terdapat 6 potensi atau sumber daya wirausaha yang harus dipenuhi, yaitu 1. Man atau sumber daya manusia. Nah, contoh sumber daya manusia ini seperti inovasi, kreativitas, kemampuan memanajemen wirausahanya, ya, dan pengalaman. Yang kedua adalah material atau bahan. Tentunya bahan harus tersedia banyak di sekitar wirausaha itu agar bahan tersedia dengan harga murah dan dapat ditingkatkan nilai ekonomisnya dengan membuat sebuah produk kerajinan.
Yang ketiga adalah mesin atau alat. Alat ini untuk membantu proses produksi agar lebih efektif dan efisien. Ya. Yang keempat adalah metode atau keterampilan. Nah, keterampilan ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara membuat produk dengan kualitas baik dan layak jual. Yang kelima adalah money atau modal usaha. Yang keenam adalah market atau adanya pembeli. Perencanaan administrasi usaha yang pertama adalah izin usaha untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Yang kedua adalah penentuan besarnya retribusi. Yang ketiga, pengurusan pajak. Yang keempat, pembuatan rekening bank. Yang kelima, analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Yang keenam adalah tanda daftar perusahaan. Materi berikutnya adalah perencanaan pemasaran produk. Nah, materi ini meliputi strategi pemasaran produk kerajinan terdiri dari yang pertama adalah produknya, yang kedua adalah harga jualnya, yang ketiga adalah promosi, yang keempat adalah lokasi. Nah, kita masuk ke materi yang lebih dalam. Perencanaan pemasaran produk, strategi produk kerajinan meliputi fungsi produk kerajinan yaitu benda pakai dan cindera mata. Yang kedua, desain produk meliputi desain fungsional, desain estetika, dan desain ergonomis. Yang ketiga, desain kemasan produk. Yang keempat, kualitas produk. Yang kelima, brand atau merek dagang. Penentuan harga jual meliputi supply and demand approach, cost oriented approach, dan market approach. Supply and demand approach ini adalah penentuan harga jual yang disesuaikan dengan permintaan dan penawaran. Yang kedua, cost oriented approach ini adalah penetapan harga jual berdasarkan perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses produksi dan pasca produksi. Yang ketiga adalah market approach. Market approach ini adalah penentuan harga jual berdasarkan kondisi pasar. Nah, kita ke berikutnya. Strategi promosi meliputi above the line, through the line, dan below the line. Yang pertama, above the line. Jadi above the line ini strategi promosi yang menyebarkan pesan seluas-luasnya pada target pembeli yang random. Nah, ini contohnya iklan di televisi, di radio, seperti itu. Yang kedua adalah through the line. Through the line ini strategi promosi yang dilakukan dengan menyebarkan pesan seluas-luasnya, tapi pada waktu bersamaan dia juga bisa menjaring pembeli yang spesifik, yang pasti atau kemungkinan besar akan membeli produk itu. Nah, contoh-contohnya seperti media sosial. Jadi menyebarkan informasi melalui media sosial seperti Facebook. Nah, Facebook ini mempunyai fasilitas atau algoritma yang memfasilitasi strategi promosi through the line ini. Bisa menyebarkan pesan seluas-luasnya, tapi juga bisa menjaring karakteristik pembeli yang sangat spesifik. Berikutnya adalah below the line. Below the line ini strategi penjualan yang menyebarkan pesan pada karakteristik pembeli tertentu yang akan membeli produk itu. Jadi kemungkinan besar akan membeli produk itu. Nah, untuk teknik-teknik pemasaran, ini yang pertama ada advertising atau periklanan. Yang kedua ada direct marketing atau menjual secara langsung pada pembeli. Yang ketiga ini ada namanya publishing atau menyebarkan pesan. Jadi ini berbeda dengan advertising ya. Publishing ini juga menarik, bentuk videonya, artikelnya menarik, tapi dia lebih memaparkan secara detail produknya. Sedangkan advertising itu tidak memaparkan secara detail, intinya dia pesannya singkat dan mudah diterima oleh atau mudah diingat oleh calon pembelinya. Berikutnya ada sales promotion. Sales promotion ini bagaimana teknik penjualannya dengan program-program semacam diskon, ya, kupon pembelian seperti itu. Next, berikutnya kita akan mempelajari sistem produksi usaha kerajinan bahan limbah bentuk bangun ruang. Kita akan mengamati gambar-gambar hasil dari
wirausaha kerajinan ya, produk-produk kerajinan seperti ini. Ini adalah produk-produk kerajinan bahan limbah. Ini nanti kita akan mempelajari bagaimana teknisnya. Jadi bahan ini akan mempengaruhi teknis pengerjaannya. Kita coba ke berikutnya, yaitu contoh-contoh hasil limbah dilihat dari kondisi wilayahnya, yaitu daerah pesisir pantai ini menghasilkan produk-produk kerajinan dengan bahan cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, dan serabut kelapa. Berikutnya adalah daerah pegunungan. Ini biasanya memanfaatkan biji-biji kering, buah-buahan kering, kulit buah kering untuk membuat sebuah produk kerajinan. Berikutnya adalah daerah pertanian. Ini biasanya menggunakan bahan-bahan biji kering, bunga kering, kulit pohon kering untuk kerajinannya. Berikutnya adalah daerah perkotaan. Daerah perkotaan ini menggunakan kemasan plastik, botol plastik, kemasan kaleng. Seperti itu. Nah, kita sudah mempelajari materi ini dan kita akan melanjutkan bagaimana kita akan membuat desain dan membuat produk kerajinan yang sesuai dengan kemampuan kita. Oke, tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bapak Surya Ahmad Akbar. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu wirausaha kerajinan bahan limbah bentuk bangun ruang. Topik bahasan kita kali ini yaitu menganalisis sistem produksi dan memproduksi kerajinan dari bahan limbah bentuk bangun ruang. Untuk menyingkat waktu, yuk kita simak video berikutnya. Materi yang pertama adalah ide wirausaha kerajinan bahan limbah. Muncul pertanyaan, bagaimanakah mendapatkan ide produk kerajinan bahan limbah? Caranya, untuk mendapatkan ide diawali dengan analisis kerajinan berdasarkan bahan dan teknik. Bahan yang kita tuliskan adalah bahan-bahan yang tersedia banyak di tempat kita. Sedangkan teknik yang kita tuliskan adalah teknik-teknik yang mungkin bisa kita pelajari atau sudah kita miliki. Hal ini untuk mempermudah kita mengerjakan tugas dan mendapatkan hasil nilai yang maksimal dalam pengerjaan tugas tersebut. Untuk mengumpulkan data tentang potensi bahan dan teknik yang kita miliki, kalian bisa menggunakan tabel seperti yang ada di layar kalian. Untuk mengisi tabel tersebut, kalian bisa menggunakan internet sebagai sumber informasinya. Berikutnya adalah analisis selera pasar dan kebutuhan konsumen. Untuk menganalisa kebutuhan konsumen dan selera konsumen, kita dapat menggunakan fasilitas Google Trends. Berikut adalah contoh penggunaan Google Trends dalam menganalisa bahan yang tersedia banyak di sekitaran saya dan untuk menentukan apakah produk kerajinan yang bisa saya buat dari bahan tersebut. Selain memberikan gambaran produk apa yang saya buat, Google Trends ini memberikan gambaran tentang di mana tempat saya akan menjual produk tersebut. Informasi tentang lokasi sangat penting bagi saya untuk mendapatkan strategi bagaimana saya dapat menjangkau lokasi tersebut. Karena terdapat dua bahan yang banyak terdapat di tempat saya mengkomparasikan atau membandingkan dua bahan tersebut dari segi potensinya dengan Google Trends ini. Hal ini untuk menentukan bahan mana yang akan saya pilih sebagai bahan untuk kerajinan saya nanti. Saya mencoba membandingkan antara botol plastik dan batok kelapa. Dalam perbandingan ini, batok kelapa mempunyai hasil yang lebih tinggi dalam potensi ekonominya.
Tapi saya harus memperhitungkan berapa lama saya menguasai teknis pembuatan bahan tersebut. Selain itu, saya memperhitungkan alat-alat pengerjaannya. Apakah saya membutuhkan alat-alat baru yang mahal atau tidak mungkin saya bisa dapatkan? Untuk kali ini, saya memilih botol plastik sebagai bahan pembuatan kerajinan saya. Untuk mendapatkan inspirasi tentang apa yang akan saya buat, saya mencari tahu di internet produk-produk botol plastik yang sudah ada. Setelah saya mendapatkan inspirasi tentang bahan dan produk apa yang akan saya buat, saya lanjutkan dengan membuat analisa SWOT. Dalam penulisan analisis SWOT ini, saya menuliskan hal-hal jujur tentang kondisi potensi yang saya miliki. Seperti yang sudah kita pelajari, terdapat 6 potensi wirausaha yang harus dimiliki untuk memproduksi suatu barang. Potensi tersebut meliputi sumber daya manusia, alat, bahan, teknis pembuatan, modal yang kita miliki, dan pasar atau pembelinya. Potensi-potensi inilah yang kita tuliskan pada analisis SWOT ini. Coba kalian perhatikan dalam layar kalian, analisis SWOT terdapat 4 bagan, yaitu S atau strength, W atau weakness, O opportunity, T threat. Strength atau kekuatan adalah kemampuan-kemampuan positif yang kita miliki. Ini berada pada dalam diri kita atau segi internal. Weakness adalah kelemahan kita atau segi negatif dari internal kita. Sedangkan opportunity adalah peluang. Peluang ini adalah faktor eksternal atau di luar kita. Threat adalah ancaman yang merupakan faktor negatif yang berada di luar kita juga. Dalam 6 potensi wirausaha terdapat faktor internal dan eksternal. Coba kita klasifikasikan 6 potensi wirausaha ini dalam faktor internal atau eksternal. Yang pertama adalah man atau manusia atau diri kita. Tentunya man ini adalah faktor internal dan bisa masuk dalam tabel S atau W. Bahan adalah faktor eksternal kita. Bahan ini dalam tabel SWOT dapat masuk pada opportunity atau threat. Nah, untuk 4 potensi wirausaha lainnya yang belum saya sebutkan, coba kalian klasifikasikan dalam faktor internal atau eksternal wirausaha kita. Dari hasil analisis-analisis yang sudah saya lakukan, saya memantapkan diri untuk membuat kerajinan dari bahan botol plastik. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat gambar desain produk kerajinan yang akan kita buat. Membuat gambar desain merupakan simulasi pembuatan produk yang akan kita lakukan. Dalam menggambar desain produk ini, yang kita tuangkan adalah kreativitas kita, menggambarkan komponen-komponen penting pada produk yang akan kita buat. Terdapat 3 komponen dalam produk, yaitu desain ergonomis, desain estetika, dan desain fungsional. Desain ergonomis adalah desain yang disesuaikan dengan bentuk tubuh manusia. Contoh desain ergonomis dapat kita temukan pada pena ini. Bentuk dan ukuran pena didesain sesuai genggaman kita pada saat menulis. Apabila pena didesain sangat besar, tentunya kita akan kesulitan dalam menggenggam dan menulis dengan baik. Berikutnya adalah desain estetika. Desain estetika berkaitan dengan keindahan produk yang kita buat. Keindahan produk dipengaruhi oleh pemilihan warna, penataan ornamen-ornamen hias, dan pemilihan bentuk.
Keindahan produk berkaitan dengan penataan unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa. Berikutnya adalah desain fungsional. Desain fungsional berkaitan dengan fungsi benda tersebut sebagai alat hidup kita. Kita dapat melihat contoh desain fungsional pada produk tas ini. Tas menggunakan resleting untuk menutup kantong tas tersebut. Resleting ini dapat menutup dengan sangat kuat. Resleting ini merupakan bagian dari desain fungsional produk tersebut. Desain fungsional pada tas juga terdapat pada tali tasnya. Terdapat pengatur panjang dan pendeknya tali tas tersebut. Berikutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat gambar desain produk. Itulah contoh pembuatan gambar desain sederhana produk kerajinan. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bapak Surya Ahmad Akbar. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu sistem produksi wirausaha kerajinan bahan limbah bentuk bangun ruang. Untuk video selengkapnya, yuk kita lihat. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari desain produk kerajinan. Setelah membuat gambar desain produk kerajinan, kita lanjutkan dengan membuat prototipe produk kerajinan. Purwarupa atau prototipe atau arketip adalah rupa yang pertama atau rupa awal atau standar ukuran dari sebuah entitas. Dalam bidang desain, sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal. Dapat disimpulkan, prototipe adalah produk yang pertama kali dibuat atau contoh produk yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Salah satu fungsi prototipe adalah untuk mengenalkan produk kepada masyarakat sebelum produk itu dijual. Nah, fungsi ini berkaitan dengan mengukur daya beli masyarakat. Tahukah kalian, motor MotoGP yang terkenal itu adalah motor prototipe? Motor MotoGP dibuat dalam jumlah terbatas untuk tujuan penelitian dan pengembangan teknologi motor. Selain itu juga untuk mendapatkan prestasi. Setelah membuat gambar desain produk, dilanjutkan dengan pembuatan prototipenya. Saya yakin guru kalian akan memberikan waktu yang cukup untuk pembuatan prototipe ini, karena dibutuhkan kesabaran, inovasi, dan kreativitas dalam pembuatan prototipe ini. Seringkali terjadi kesalahan dalam pembuatan prototipe ini, dan itu adalah hal yang wajar, karena setiap wirausaha pasti mengalami hal tersebut. Setelah kalian berhasil membuat prototipe kalian, dilanjutkan dengan merancang tahapan produksi. Terdapat 4 tahapan produksi kerajinan, yaitu pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Pembahanan adalah proses awal mengolah bahan, sedangkan pembentukan adalah membentuk produk menjadi produk setengah jadi. Perakitan adalah menyatukan bagian-bagian yang telah dibuat sebelumnya. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing ini bertujuan untuk mempercantik produk agar layak jual. Tuliskan secara detail tahapan pembuatan kerajinan kalian pada tabel di layar kalian. Hal ini dilakukan untuk membuat standar pengerjaan produk kalian nantinya. Pada video berikutnya, kita akan mempelajari kemasan dan membuat desain kemasan. Video berikutnya adalah kemasan. Kemasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bungkus pelindung dalam suatu barang dagangan yang dihasilkan dari kegiatan mengemas. Terdapat 3 jenis kemasan, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer adalah kemasan yang membungkus langsung produk. Sedangkan kemasan sekunder adalah kemasan yang membungkus beberapa kemasan primer. Kemasan tersier adalah kemasan yang digunakan untuk proses distribusi produk. Kemasan tersier berfungsi sebagai pelindung produk pada saat proses distribusi. Berikut adalah video contoh pembuatan kemasan kerajinan. Selamat menikmati.
Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.